Fisika Universitas Jambi. Nah, kali ini kakak mau ngejelasin tentang materi gelombang bunyi. Kakak di sini bukan karena kakak lebih pintar dari adik-adik, namun hanya karena kakak mengenal ilmu ini lebih dahulu daripada adik-adik semua. Mungkin nantinya kalian yang akan lebih pintar dan lebih mengerti dari kakak. Semangat terus semuanya! Kakak pengen tanya nih, adik-adik tahu nggak sih kalau bunyi atau suara yang kita dengar sehari-hari itu adalah suatu gelombang? Lalu, bagaimana ya cara kita mengetahui bahwa bunyi yang kita dengar itu adalah benar-benar sebuah gelombang? Nah, di sini adik-adik ada yang suka bermain piano. Ketika adik-adik bermain piano dan menekan tombol tuts pada piano tersebut, coba adik-adik letakkan garpu tala di dekat piano tersebut. Pasti garpu tersebut akan bergetar. Pertanyaan kakak, mengapa garpu tala itu bergetar? Benar, karena gelombang adalah getaran yang merambat, sehingga bunyi yang terdengar itu merambat ke dalam sebuah medium berupa garpu tala. Yaitu, dengan memanfaatkan karakteristik dari gelombang, terciptalah teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya seperti ultrasonografi yang digunakan untuk melihat bayi yang ada di dalam kandungan. Lalu ada sonar yang digunakan untuk mendeteksi sesuatu yang bergerak, dan ada fotometer yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Nah, sampai sini paham ya adik-adik? Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya pada kolom komentar. Nah, suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium rambat bunyi, dan frekuensinya yang berada pada 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar suatu bunyi. Nah, jadi berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan menjadi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20.000 Hz. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, laba-laba. Nah, selanjutnya ada audiosonik. Audiosonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Lalu yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Nah, kali ini kakak mau ngejelasin cara menghitung cepat lambat bunyi. Nah, nilai kecepatan gelombang bunyi itu bervariasi. Kenapa? Nah, hal ini tergantung dari medium rambatannya. Nah, jadi secara umum, cara menghitung cepat lambat bunyi itu dapat dengan rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah cepat lambat bunyi, S adalah jarak tempuh, dan T adalah waktu tempuh. Nah, gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contoh rambatan pada zat padat ini yaitu aluminium, besi, kaca, dan lain-lain. Nah, rumus untuk menghitung cepat lambat bunyi melalui zat padat ini adalah V sama dengan akar E per Rho, di mana V adalah cepat lambat bunyi, E adalah modulus Young, dan Rho adalah massa jenis. Nah, modulus Young adalah nilai kekakuan suatu zat padat. Nilai modulus Young ini berbeda-beda sesuai dengan tabel berikut. Nah, gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair, medium. Zat cair ini dapat berupa air, air raksa, helium cair, dan lain-lain. Nah, rumus untuk menghitung cepat lambat dalam zat cair ini adalah V sama dengan akar B per Rho, di mana V adalah cepat lambat bunyi, B adalah modulus Young, dan Rho adalah massa jenis. Nah, gelombang bunyi juga dapat merambat melalui gas ataupun udara. Nah, rumus untuk menghitung cepat lambat gelombang bunyi ini adalah V sama dengan akar gamma kali R kali T per M, di mana V adalah cepat lambat bunyi, gamma adalah konstanta Laplace, R adalah konstanta gas ideal, T adalah suhu gas ideal, dan M adalah massa molekul relatif gas.
Nah, gimana? Apakah adik-adik semua sudah mengerti? Selanjutnya, kakak akan berikan soal ya. Jika adik-adik ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan.